Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh rekan-rekan guru PNS di mana saja berada. Kali ini saya akan mengupdate tentang penyesuaian jabatan yang sudah sampai ke lingkungan sekolah ya. Dalam hal ini kita akan bahas tentang rambu-rambu penyusunan dan penyesuaian jabatan di sekolah dan di Dinas Pendidikan. Nah, terkait dengan ini memang sejak tahun 2020 setelah diterbitkannya Permenpan nomor 1 tahun 2020, Kemenpan sudah menginstruksikan kepada semua Pemda untuk mulai melakukan penyesuaian jabatan ini. Jadi, dalam hal ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni terkait dengan penggajian menggunakan skema single salary atau full funded. Nah, oleh karena itu tentu agar skema ini dapat terlaksana di semua daerah, maka penyesuaian jabatan adalah perlu dan penting untuk dilaksanakan. Di Permenpan nomor 1 ini disebutkan bahwa untuk penyesuaian jabatan itu akan dipilih ketua dan anggota dengan tugas ketua tim pelaksana analisis jabatan adalah membuat rencana pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, kemudian memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim pelaksana, dan menyampaikan hasil pelaksanaan jabatan dan analisis beban kerja kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh tim nanti akan disampaikan kepada BKD, kemudian juga disampaikan kepada BKN ya. Nah, karena masih banyak daerah yang belum melakukan analisis jabatan, di bulan Februari kemarin ini sudah ada videonya saya sampaikan. Kemenpan mengeluarkan surat edaran ya nomor 3 terkait dengan pelaksanaan dari penyesuaian jabatan ini, yakni implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi berupa penyetaraan jabatan administrator ke dalam jabatan fungsional ahli media. Ini yang dilaksanakan di Pemda. Dalam hal ini dibentuk tim dengan tugas utamanya adalah penyesuaian jabatan, dan hasil kerjanya itu sudah harus selesai di tahun 2021 ini, karena kerja itu dihargai oleh pemerintah dengan diberikannya angka kredit tambahan sebesar 25% yang dimasukkan ke dalam penyusunan SKP hanya tahun 2021 ini. Nah, oleh karena itu di minggu pertama bulan ini kemarin BKN Kemenpan sudah mulai mengadakan sosialisasi. Ya, ini ada informasinya untuk mengatur jabatan di instansi pemerintah. Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan ya dan seterusnya peraturan mengenai penyusunan ANJAP dan ABK ya, analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dijadikan satu dalam Permenpan ya, sehingga dapat dilakukan penyusunan ANJAP dan ABK yang lebih baik di instansi pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa ke depan jabatan PNS itu hanya akan dibagi atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan utama. Nah, ini disampaikan di tanggal 4 bulan Maret kemarin. Sehingga mulailah di Pemda itu dilaksanakan analisis jabatan secara online ya, pengisiannya dilakukan secara online. Ada barangkali Pemda yang sudah melakukannya, ada yang dalam proses, dan ada juga yang belum melaksanakannya. Nah, ini adalah bagian dari ANJAP, bagian dari program ANJAP yang diisi secara login. Terkhusus ini kepada guru, ada profil, analisis jabatan, kemudian analisis beban kerja, evaluasi jabatan, daftar instansi, daftar jabatan. Nah, ini adalah bagian dari sistem ANJAP ya, analisis jabatan tadi. Nah, terkait dengan ini memang sudah banyak kita kupas pada video sebelumnya, yakni perhitungan gaji baru berdasarkan Undang-Undang Single Salary di 2021 di awal tahun kemarin. Dan dalam hal ini sudah kita kupas bahwa jabatan fungsional untuk guru itu ada 8 jenjang ya, dengan jabatannya ini guru pertama jadi ahli pertama, ini golongannya sudah ada ya. Nah, oleh karena itu maka Sianjap ini ya akan kemudian diberlakukan dan harus diisi oleh seluruh guru di lingkungan sekolah masing-masing ya. Ini adalah perkembangan kemajuan pengisian datanya. Di sini ada bagan berbentuk balok, jabatan struktural, pelaksana, dan fungsional. Ini terkait perkembangan realisasi pengisiannya. Dan ini adalah bagian dari Sianjap tadi. Ada bagian kepala cabang, kemudian bagian Kasubag Tata Usaha, analis keuangan, dan seterusnya. Kemudian untuk SMA, Kasih SMA dan PK,
untuk SMK kasih seksi SMK. Ini kita pilih satu, kemudian akan muncul nama sekolah dan nama mata pelajaran masing-masing. Ini yang kemudian sudah disesuaikan oleh cabang, ya. Tinggal di sini jabatannya adalah fungsional dan pelaksana administrasi. Nah, oleh karena itu jabatan-jabatan tadi akan kemudian disesuaikan menurut tugas dan beban kerjanya. Misalnya di sini untuk guru, ya, bahan kerjanya adalah kurikulum, silabus, RPP, kemudian kalender pendidikan, lalu silabus, RPP paket, buku paket, video pembelajaran, infokus, laptop, speaker, lalu kisi-kisi, naskah soal, format penilaian, dan lembar jawaban dan daftar nilai. Itulah bahan kerja dari guru. Kemudian bahan kerja itu digunakan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai serta melaksanakan evaluasi tindak lanjut remedial dan pengayaan. Nah, ini adalah uraian tugas kita Bapak Ibu guru sekalian, merencanakan, melaksanakan, menilai dan melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran program remedial dan pengayaan. Ini adalah perangkat kerjanya, jadi masing-masing nanti guru sudah harus dirinci. Ada laptop, printer, kertas, kemudian ada naskah soal, lembar jawaban, daftar nilai, ya, daftar nilai soal remedial dan pengayaan. Ini untuk kita pergunakan pada saat melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan di kelas masing-masing. Ini hasil kerjanya juga ada, nanti akan diuraikan secara lengkap di SKP. Dan ini adalah tanggung jawab setiap guru melakukan pembimbingan dan pelatihan, menerima umpan balik, melakukan evaluasi, dan melakukan tindak lanjut dari hasil penilaian. Nah, sementara wewenang kita adalah menegakkan disiplin dan menetapkan nilai mata pelajaran. Lalu di dalam Sianjab ini juga digambarkan tentang lingkungan kerja kita, termasuk di tempat kerja, suhu udara, keadaan ruangan, letak, penerangan, suara, kemudian keadaan tempat kerja dan getaran. Ini adalah gambaran dari tempat kita bekerja, dan syarat jabatan sebelum disesuaikan harus diisi dulu, ya. Ada pangkat ruang, pendidikan bidang ilmu, kemudian diklat berjenjang, diklat teknis, pelatihan manajerial, pelatihan teknis. Ini nanti dipergunakan untuk melihat posisi jabatan yang paling tepat untuk guru, ya, di semua sekolah. Kemudian nanti akan dirinci sampai kepada pelatihan fungsional. Ini baik diklat-diklat yang berkaitan dengan PKB, diklat berkaitan dengan kurikulum, dan semuanya itu Bapak Ibu sekalian harus masukkan, sehingga kemudian data-data Bapak Ibu lengkap. Lalu kemudian saat dilakukan pemetaan, analisis jabatan, dan ditetapkan serta dilaporkan kepada BKD dan BKN, ya, data-data yang Bapak Ibu sampaikan benar adanya. Nah, dengan ini tentunya maka kita pastikan bahwa di tahun 2021 ini analisis jabatan di semua instansi SKPD, Pemda akan terrealisasi, akan selesai dan dilaporkan ke BKN, sehingga penggajian single salary di tahun 2022 nanti sudah akan mulai dilaksanakan. Jadi kita doakan saja semoga semua bisa terrealisasi, sehingga penggajian yang selama ini belum berdasarkan capaian kinerja, artinya di sini banyak Bapak Ibu guru sebenarnya hasil kerjanya luar biasa, ya, namun sama penggajiannya dengan Bapak Ibu guru yang barangkali hasil kerjanya biasa-biasa saja, ya. Semoga kiranya apa yang direncanakan oleh pemerintah terlaksana dengan baik, dan tentunya Undang-Undang ASN ini segera dapat terlaksana. Karena kalau kita lihat sejak tahun 2014 masa kepemimpinan Presiden kita sekarang sampai dengan tahun 2021 ini, ya, ada sekitar 7 tahun undang-undang ini masih tahap pematangan, dan semogalah di akhir 2021 ini semuanya sudah matang, sudah lengkap, dan di awal tahun 2022 nanti kita sudah mendapatkan skema penggajian baru. Barangkali demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.